Ya. Enggak. Oke. Selanjutnya saya coba menyapa Prof. Laksono Trisnantoro yang nanti akan membuka kegiatan kita pada hari ini. Tolong Mas Diri disambungkan ke Prof. Laksono. Ya, halo, selamat pagi Prof. Laksono. Ya. Baik. Selamat pagi. Ya. Kita mulai ya, Prof. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta webinar pada pagi hari ini. Kami dari Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada pada hari ini mengadakan sebuah webinar. Webinar ini webinar berseris, di mana konsep yang kami buat adalah mengenai tentang menggali fakta implementasi JKN di pemerintah daerah. Jadi pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama, nanti akan ada pertemuan keempat sampai kelima, yaitu perwakilan dari berbagai provinsi yang nanti akan memaparkan bagaimana sih pelaksanaan implementasi JKN di wilayahnya, tantangan apa yang mereka hadapi, dan hal-hal apa yang telah berhasil dicapai oleh pemerintah dan pemerintah di provinsi tersebut. Pada hari ini kita akan mencoba mengungkapkan fakta mengenai tata kelola penyelenggaraan JKN di wilayah Kota Malang. Nanti pembahasan pertama akan disampaikan oleh Bapak Puguh Priyowidodo. Beliau adalah akademisi dari Poltekkes Kemenkes Malang. Kemudian selanjutnya akan ada tanggapan atau pembahasan dari Dinas Kesehatan Kota Malang mengenai pelaksanaan JKN itu sendiri seperti apa di Kota Malang. Nah, sebelum kita mulai acara ini, saya mungkin mengucapkan salam terlebih dahulu untuk meresmikan pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat, tidak hanya untuk kita saja yang mengikuti, tapi untuk bangsa dan negara kita. Nah, selanjutnya akan diteruskan pada pembukaan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Laksono Trisnantoro yang nanti akan memaparkan mengenai esensi atau visi dari kegiatan yang kami bentuk ini. Silakan Prof. Laksono. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat bertemu lagi di dalam forum kebijakan JKN dalam konteks daerah. Ya. Jadi sebenarnya kita ketahui sudah berapa tahun ini, 2 tahun ini kita aktif dalam meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan kebijakan JKN, artinya Undang-Undang JKN, Undang-Undang SISN di tahun 2004 dan Undang-Undang BPJS di tahun 2011 yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2014. Ini bagaimana pelaksanaan kegiatannya di lapangan. Nah, kami sudah mengadakan penelitian level nasional. Nah, hari ini kita mulai untuk menyajikan hasil penelitian yang sifatnya di daerah, dan itu semua dalam konteks apa yang kita sebut sebagai penggunaan data untuk kebijakan. Nah, Mbak, tadi ini saya ingin sedikit mengingatkan bahwa program ini adalah program yang menggunakan dasar data yang ada di DAS. Ya. Coba Mbak tadi itu buka DAS ya, okay. DASK. Ya, silakan. Ya. Nah, di dalam DAS itu memang ada level nasional dan ada level provinsi ya. Nah, ini yang menarik ya. Di dalam level provinsi ini, kita berharap betul bahwa para peneliti yang ada di tiap-tiap provinsi ataupun nanti juga masuk lebih detail ke kota dan kabupaten yang ada, itu mulai menggunakan data untuk menulis analisis kebijakan atau penelitian kebijakan dan juga policy brief untuk perbaikan kebijakan JKN di daerah masing-masing. Ya. Jadi mohon dilihat bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat bervariasi, sehingga tidak mungkin satu kebijakan nasional itu hanya satu JKN yang tidak ada versi-versi ataupun versi modifikasi atau di-adjust dengan situasi daerah masing-masing. Kalau hanya ada satu
kebijakan, nanti yang kita khawatirkan yang menikmati JKN itu hanya di Pulau Jawa atau kota besar ya, sebagian besar ya, dan terpencil tidak, bahkan justru porsi atau jatahnya teman-teman di daerah terpencil dipakai untuk orang-orang di kota besar. Nah, kemudian juga bagaimana di tiap provinsi, jangan sampai di satu provinsi misalnya Sumatera Utara itu pengguna BPJS itu hanya sebagian besar itu di Kota Medan dan sekitarnya. Di daerah yang jauh seperti Siperok, Badan Sidempuan, Sipolga, Nias itu ketinggalan. Nah, ini semua membutuhkan apa yang disebut sebagai peneliti-peneliti yang mempunyai kearifan lokal untuk melihat situasi ini. Dan kuncinya bukan di UGM atau bukan di UI atau UNER yang perguruan tinggi besar-besar, tapi justru perguruan tinggi yang sekarang ini masih disebut sebagai perguruan tinggi yang masih kecil ya, atau belum lama usianya. Nah, ini juga harus masuk ke dalam suatu dialog kebijakan terkait dengan pelaksanaan JKN. Coba Mbak Anu dilihat di DAS itu, kita melihat ada level nasional, klik nasional, kemudian juga ada level provinsi. Sebelahnya Mbak yang home. Ya, kita lihat di provinsi. Nah, di dalam level provinsi itu nanti akan ada hasil dari berbagai penelitian yang seperti yang hari ini kita sajikan di Malang, itu tentu nanti akan masuk di dalam riset kebijakan dan analisis kebijakan di Provinsi Jawa Timur. Silahkan diklik, Mbak. Iya. Yang Provinsi Jawa Timur. Oke, Prof. Nah, dengan demikian, kita berharap ada suatu dialog kebijakan antara pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov, juga Pemkab atau Kota Malang atau Jember atau menggunakan DAS ini. Jadi kita bisa melihat bahwa masa depan kita sekali lagi tidak hanya bertumbuh pada kebijakan pusat, tapi juga bagaimana di daerah. Nah, apa yang terjadi di daerah itu sangat kuat terkait juga dengan pandemi COVID-19 ini ya. Jadi pusat itu terbatas mempunyai kebijakan nasional. Sehingga sebagai gambaran, contoh ya, PSBB itu kebijakan yang memang disetujui oleh atau dibuat nasional ya, tapi pelaksanaannya di daerah itu tergantung pada daerah masing-masing. Dengan bersama-sama dengan pusat, itu ada kesepakatan untuk membuat PSBB itu berlaku atau berakhir di suatu wilayah. Ini contoh untuk COVID-19. Oke, nah, monggo sudah ada, Mbak, masuk ke, coba dilihat, sudah? Ya. Di provinsi, silakan. Apakah sudah muncul, Prof? Untuk apa namanya? Belum ya? Sebentar, Prof. Ya, yuk di. Ya, jadi kembali ke sini. Sehingga hari ini kita akan perdana untuk teman-teman dari Malang untuk menyajikan hasil, dan kita berharap juga nanti akan ada semacam respon dari pemerintah daerah, entah itu sekarang atau nanti ya. Tapi intinya kita kalau kita lihat coba semua hasilnya itu akan bisa diklik di DAS tadi. Coba lihat Jawa Timur coba. Provinsi Jawa Timur. JKN. Ya, kita lihat Jawa Timur ya. Nah, ini klik Jawa Timur. Nah, di sini nanti kita akan melihat ada, nah ini seperti riset kebijakan ya, kita akan masukkan di sini. Dan nanti ada analisis kebijakan, ada policy brief yang bisa diklik di sini. Dan ini akan selama internet itu masih ada, itu dengan mudah bisa diakses kembali. Entah tahun ini, tahun depan, atau 5 tahun lagi, bagaimana perkembangan kebijakan mengenai JKN di Provinsi Jawa Timur. Oke, sekali lagi selamat bertemu kembali dalam forum ini, dan nanti kita berharap tidak hanya 5 provinsi, tapi provinsi lainnya juga akan nyusul untuk mulai untuk membahas mengenai JKN di provinsi masing-masing, dan juga untuk para dosen, kegiatan ini bisa bagian dari mendapatkan untuk penelitian dan juga untuk presentasi ilmiah. Jadi nanti kami akan memberikan semacam presentasi ilmiah sebagai pembicara untuk dipakai untuk entah itu pengabdian pada masyarakat atau dalam penelitian.
Terima kasih sekali atas partisipasinya dan mari kita ikuti seminar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Laksono atas pengantarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan hari ini terekam di website yang tadi Prof. Laksono telah sampaikan, yaitu DAS, di mana di dalam website tersebut adalah website mengenai data sistem kesehatan. Jadi tidak hanya datanya saja yang PKMK, FKKMK UGM coba sajikan, tetapi hasil analisisnya juga coba disampaikan, di mana hasil analisisnya itu pun merupakan buah pemikiran dari para peneliti di perguruan tinggi negeri maupun swasta di berbagai provinsi sebagai bentuk pelibatan akademisi dalam proses pengambilan kebijakan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mungkin saya langsung saja ke Pak Puguh Widodo. Beliau adalah akademisi atau sehari-harinya sebagai pengajar di program studi asuransi kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang. Beliau akan memaparkan mengenai hasil penelitian atau hasil pengamatan beliau mengenai pelaksanaan JKN di Kota Malang. Seperti apa? Kita saksikan bersama-sama. Silakan Pak Puguh, waktunya 20 menit ya Pak. Ya, terima kasih Pak Tari. Kedengar nggak Pak Tari ya? Ya, terdengar dengan jelas. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Laksono telah memberikan fasilitas kepada saya untuk menyampaikan hasil penelitian kami tentang tata kelola BPJS Kesehatan dan peran pemerintah Kota Malang dalam optimalisasi program JKN. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih juga kepada FKKMK UGM beserta tim yang telah memberikan saya kesempatan juga. Kemudian yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Direktur Poltekkes Kemenkes Malang, yaitu Bapak Budi Susatya, kemudian Ketua Jurusan Kesehatan Terapan, Ibu Dinia, dan Kaprodi dari Asuransi Kesehatan. Oke, pada pagi hari ini saya akan mencoba melihat dari perspektif bagaimana BPJS Kesehatan di Kota Malang ini sudah berjalan secara efektif, efisien, dan transparan. Maka kita akan membahas tentang tata kelola BPJS Kesehatan itu sebenarnya sudah berjalan dengan baik atau belum di Kota Malang. Oke, lanjut, Tari. Oke. Sebelum ke situ, di Kota Malang ini sudah merencanakan mau melakukan universal health coverage, di mana yang dalam melakukan universal health coverage, maka harus ada 3 dimensi sebenarnya dalam pencapaian UHC. Yang pertama, itu seberapa besar peserta yang akan dijamin di Kota Malang. Kemudian tidak cukup seberapa besar sebenarnya. Tapi yang kedua wajib dilakukan juga seberapa lengkap pelayanan yang akan dijamin oleh peserta yang sudah mengikuti JKN. Kemudian yang ketiga, seberapa besar proporsi biaya yang harus ditanggung oleh penduduk. Nah, ini merupakan tantangan untuk melakukan universal coverage di Kota Malang. Tidak hanya tantangan pertama tentang jumlah penduduk yang akan dijamin, tapi tantangan kedua dan ketiga itu wajib dilakukan, dievaluasi secara berkala. Oke. Ada beberapa peraturan yang sudah diterbitkan. Yang pertama itu adalah Undang-Undang SJSN, tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang tidak kalah pentingnya itu adalah Impres nomor 8 tahun 2017 tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN. Kemudian ada Perpres 82 tentang jaminan kesehatan. Di sini akan menguraikan seberapa besar kewenangan pemerintah daerah. Kemudian yang kelima adalah Perpres nomor 25 tahun 2020 tentang tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nanti kita coba membandingkan. Sebenarnya tata kelola yang baik itu berdasarkan Undang-Undang SJSN maupun Perpres nomor 25 tahun 2020 itu seperti apa. Lanjut. Oke. Sebelum ke sana, saya akan memaparkan hasil capaian peserta JKN di wilayah Malang Raya sebenarnya. Tapi di sini saya hanya memberikan data untuk Kota Malang. Ini merupakan data yang saya peroleh per 31 Desember 2019. Data ini saya peroleh dari BPJS Kesehatan, di mana Kota Malang itu
itu capaian peserta JKN itu sekitar 69,48%. Halo Pak Teguh. Iya, Pak Teguh, izin. Iya. Izin, Iya. suaranya belum terdengar dengan jelas. Mungkin lebih didekatkan lagi tekniknya. Oke. Iya, Bu. Oke, sudah, Bu? Nah, sudah, mantap. Oke. Di Kota Malang, jumlah kepesertaan yang sudah terdaftar di JKN itu sekitar 68,48%. Di mana dominasi paling tinggi itu berada pada PBI APBN, PBPU sekitar 27,91% dan PBI APBN sekitar 20,24%. Di mana PBI APBN ini masih mendominasi kedua untuk kepeserta JKN. Kemudian yang kedua, untuk PBI APBD itu hanya 8,92% dari jumlah penduduk yang tercover dan iurannya dibayar oleh pemerintah daerah. Oke. Kemudian yang menarik lagi tentang realisasi iuran. Realisasi iuran, lanjut Bu Tari. Realisasi iuran antara pendapatan iuran yang seharusnya dengan penerimaan iuran. Ini. Kita lihat yang saya kuningin di situ ada PBI APBD dan yang ketujuh adalah PBPU. Di mana PBI APBD penerimaan iuran secara kolektibilitasnya itu 188%, melebihi seharusnya membayarkan 44 miliar, tapi pemerintah itu membayar sekitar 83 miliar. Nah, ini jumlah penduduknya di mana? Nanti coba kita bandingkan dengan jumlah peserta yang sudah ada di atas tadi. Misalnya PBI APBD di Kota Malang. Di Kota Malang tadi sekitar 54.000. Kalau dikalikan 23.000 dikali dengan 12, itu hanya sekitar 20-an. Di situ mengindikasikan bahwa ada perbedaan data antara jumlah peserta PBI yang dibayarkan dengan jumlah iuran yang dibayarkan. Ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperoleh data, sebenarnya untuk memperoleh data dari BPJS Kesehatan by name by address. Tidak cukup by name by address sebenarnya di sana. Seharusnya harus dapat juga memperoleh informasi data juga tentang apakah peserta PBI APBD ini sudah aktif, masih aktif, tapi aktifnya ini sudah berubah menjadi PBPU atau berubah menjadi PPU, ataukah aktif tapi peserta ini meninggal dunia. Ini harus menjadi perhatian. Makanya setiap bulan seharusnya sebelum membayar PBI ke BPJS Kesehatan, seharusnya muncul dulu data by name by address. Kemudian yang tidak kalah menarik itu juga di peserta PBPU, di mana seharusnya pendapatan iuran itu sekitar 250 juta. Tapi penerimaan iuran yang didapat BPJS Kesehatan itu masih 187 atau 75%. Nah, ini menjadi tantangan juga sebenarnya. Kenapa banyak peserta PBPU ini tidak membayar iuran? Nah, ini perlu di cross-check lagi datanya. Sebenarnya PBPU yang tidak membayar iuran ini ke segmentasi kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Kalau memang banyaknya peserta PBPU yang tidak membayar iuran di segmentasi kelas 3, ini bisa menjadi bagian dari pelaksanaan universal coverage yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Oke. Lanjut. Sekarang saya masuk ke realisasi klaim, data realisasi klaim, di mana total klaim yang di di Malang Raya itu sekitar 2,5 triliun. 2,5 triliun. Di mana didominasi oleh klaim pelayanan RITL dan RJTL. RITL dan RJTL, kemudian RJTB. Kenapa masih didominasi oleh RITL sebanyak 56,94% ini? Biaya JKN itu didominasi oleh peserta yang ditangani di rumah sakit.
Sekarang saya akan bedah lagi. Sebenarnya kasus apa yang paling tertinggi yang menyebabkan dominasi klaim terbesar di RITL, RJTL? Apakah nanti ada hubungannya tidak sinkronisasi antara rujukan berjenjang, kemudian yang berikutnya tentang PRB? Nah, ini menjadi masalah dan menjadi kajian kita bersama sebenarnya, mulai dari pemangku kepentingan, dinas kesehatan, pemerintah daerah, maupun berilah kesempatan kepada kami sebagai akademisi untuk menguraikan sebenarnya ini ada masalah apa ya. Oke. Kita lanjut, 10 penyakit terbanyak di situ. Oke. Kita lihat bahwa didominasi oleh operasi sesar yang pertama. Masih 14.000 dalam 1 tahun terjadi operasi sesar. Dia menghabiskan biaya sekitar 78 miliar. Kemudian yang saya soroti lagi itu tentang bayi. Bayi. Yang kedua. Nah, di sini padahal pemerintah juga memiliki program bagaimana cara menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Nah, hal ini seharusnya ada peranan penting dari Dinas Kesehatan untuk menekan biaya pelayanan kesehatan, khususnya SC itu. Kenapa ya SC ini terlalu tinggi? Dia menghabiskan biaya pelayanan paling banyak di wilayah Kota Malang. Kemudian lanjut. Kita lihat 10 case main group tertinggi dari rawat jalan tingkat lanjut. Paling tinggi masih didominasi oleh penyakit kronis, 9 penyakit kronis. Nah, di sini mengindikasikan bahwa masih belum ada match antara rujukan balik dengan rujukan balik untuk penyakit kronis dengan pelayanan ada di rumah sakit. Padahal rumah sakit sudah ngeklaim juga dengan menggunakan obat online, apotek online, kemudian di PPK 1. Ini harus ada koordinasi yang sangat ketat antara fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan beserta apotek online yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ini menjadi kewenangan sebenarnya untuk mengatur Dinas Kesehatan dalam kewenangan hal tersebut. Secara eksplisit ini sudah dilakukan, tapi pelaksanaannya perlu kita evaluasi berdasarkan data ini, di mana penyakit kronis ini masih mendominasi sekitar 1 juta kasus, kemudian dengan jumlah 256 juta. 200. Oke. Kemudian kita lihat, saya mengambil dari hasil wawancara dari Dinas Kesehatan. Sebenarnya kami mengambil wawancara ini dari beberapa stakeholder. Salah satunya adalah Dinas Kesehatan, kemudian ada Bapeda, ada Dinas Sosial, kemudian ada BKAD, kemudian ada rumah sakit dan klinik maupun rumah sakit negeri yang ada di Kota Malang. Oke. Saya coba mengutip dari hasil wawancara saya dengan Dinas Kesehatan, di mana data dan informasi dari BPJS Kesehatan diberikan pada saat rapat koordinasi, yang menjelaskan mengenai jumlah iuran dan kepesertaan stakeholder dan tidak mendapatkan laporan secara tertulis. Oke. Nanti dari pernyataan ini, sebenarnya BPJS Kesehatan ini sudah melakukan tata kelola dengan baik atau belum? Nanti kita kaji dari 9 prinsip asuransi sosial berdasarkan Undang-Undang SJSN dan 7 prinsip dari tata kelola berdasarkan Perpres nomor 25. Nah, di situ ada perbedaan. Oke. Kemudian yang kedua, semua peserta di kami juga ada pendampingan dari kami dan KPK. KPK pun juga sulit mendapatkan data itu. Kami tidak ingin masuk ke ranah itu. Oke, tidak ingin masuk ke ranah itu. Oke. Nanti kita lihat sebenarnya partisipasi dinas pemerintah daerah ke BPJS Kesehatan itu seberapa besar. Nanti kita lihat berdasarkan peraturan yang sudah ada. Karena itu, internetnya BPJS. Kami ingin data PBID, karena itu didaftarkan dan mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah daerah. Oke, BPID. Mendapatkan BPID aja sulit. Kemudian sebenarnya ingin tahu kejelasan sepertinya itu berapa kemudian iurannya berapa, jumlahnya berapa. Terus terang saja, mungkin permasalahannya sama dari stakeholder yang lain,
azas keterbukaan itu yang mungkin itu padahal ada di Perpres 82. Oke, di Undang-Undang SISN ada, berarti seluruh peserta belum dapat datanya. Nah, ini coba nanti kita lihat lagi pernyataan dari hasil wawancara. Kemudian yang berikutnya, oke lanjut Bu Tari. Tapi minimal tahu sebenarnya iuran peserta JKN di Malang itu berapa sih? Minimal. Kemudian yang dibayarkan ke puskesmas itu berapa yang dikeluarkan? Terus terang kepala daerah tidak ada kewenangan di Undang-Undang SISN dan Perpres. Kemudian semuanya dari pusat, kalau ada kewenangan kepala daerah untuk mengatur sehingga kami bisa memanggil BPJS. Kami saja untuk mendengarkan pendapat dari BPJS yang bisa memanggil itu hanya wali kota dan DPRD. Dinas Kesehatan sebagai perwakilan daerah saja sulit untuk memanggil BPJS Kesehatan. Kemudian yang berikutnya, kalau menurut undang-undang sebenarnya data itu bisa dibuka, tapi dia berlindung dengan atau harus lapor ke pusat dulu. Itu kan repot. Kemarin sudah ada dari hukum dan kepatuhan BPJS saya sampaikan kalau begitu kan repot. Sebetulnya pemerintah daerah itu tidak mungkin mengasihkan data ke mana-mana. Jadi pemerintah daerah itu mempunyai data sesuai dengan institusi yang ada di Kota Malang, tidak hanya swasta, pemerintah pun juga begitu. Untuk kredensial Dinas Kesehatan sudah diajak, itu hanya kredensial. Nah, ini yang perlu untuk kredensial, sebenarnya ada tambahan lagi dari hasil wawancara. Sebenarnya kredensial nanti bisa masuk ke data mutu untuk penelitian tentang mutu. Sejauh mana peranan Dinas Kesehatan untuk kredensial, hasil pelaporannya seperti apa, itu perlu ada indikator penilaian lagi. Ya, Pak Pugu, izin. Halo? Ya, Tari, ya. Ya, Pak Pugu, waktunya 7 menit lagi, Pak. Yap. Ya, silakan. Kemudian dari hasil penelitian tadi, saya coba menguraikan ke konteks ke CMO, bahwa yang pertama, akses laporan kinerja BPJS Kesehatan, mulai kepesertaan, biaya klaim, tunggakan iuran, dan jumlah iuran, sulit diakses karena akses data yang tersentralisasi di BPJS Pusat, sehingga tidak dapat diakses di BPJS Kesehatan di Kota Malang. M-nya kemudian menginisiasi tentang terbentuknya peraturan wali Kota Malang tentang laporan kinerja BPJS Kesehatan di wilayah Kota Malang. Kenapa saya menggunakan ini? Nanti ada pembahasannya. Kemudian yang ketiga, output-nya, peraturan wali Kota Malang tentang laporan kinerja BPJS Kota Malang. Kemudian yang kedua, BPJS Kesehatan memberikan jumlah data kepesertaan JKN KIS di Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu per segmentasi termasuk dengan jumlah penduduk di Malang Raya. Kemudian data tersebut menginisiasi pemerintah daerah Malang Raya melakukan pendataan ulang masyarakat yang belum terjamin di JKN KIS melalui peraturan wali Kota Malang. Akan di sini mengetahui jumlah by name by address. Outputnya, jumlah kepesertaan JKN KIS Kota Malang itu sebesar 69,48%. Kemudian yang kedua, peraturan wali Kota Malang tentang integrasi kepesertaan JKN KIS di Kota Malang. Integrasi harus ada sebenarnya. Oke. Kemudian sebenarnya tata kelola BPJS yang baik itu seperti apa? Tata kelola merupakan suatu sistem yang dirancang sebagai pedoman bagi BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan program jaminan sosial. Oke. Kita lihat lagi bahwa dalam melaksanakan tata kelola itu, maka BPJS Kesehatan itu wajib menganut beberapa prinsip. Nah, di sini ada perbedaan antara prinsip tata kelola asuransi sosial di Undang-Undang SISN dengan Perpres nomor 25 tahun 2020. Di mana Undang-Undang SISN ada 9 prinsip, kemudian di Perpres ada 8 prinsip. Itu pun ada perbedaan prinsipnya. Tapi saya akan membahas prinsip tentang di sini karena berhubungan dengan sasaran 1, 5, dan 8, saya akan membahas tentang prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi. Oke, partisipasi. Sebenarnya nanti pemerintah daerah itu seperti apa? Oke.
Kita lihat dari azas keterbukaan. Oke. Dalam azas keterbukaan, dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai BPJS, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, di situ. Seharusnya prinsip keterbukaan ini berhubungan dengan pengungkapan data atau informasi, dan data itu harus mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Sekarang siapa pemangku kepentingan itu? Kalau berdasarkan jenis asuransi, itu ada peserta pasti, kemudian ada regulator, ada fasilitas kesehatan, kemudian ada BPJS Kesehatan. Pemerintah daerah itu bisa masuk ke dalam regulator. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPJS, sehingga kinerja BPJS dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien. Sebenarnya di situ. Oke, saya selalu buat transparan. Dari hasil penelitian tadi, sebenarnya transparansi, keterbukaan, dan lain-lain itu belum berjalan secara optimal di Kota Malang. Ya. Kemudian yang berikutnya partisipasi. Oke, intinya partisipasi adalah keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk membangun kerjasama dalam mendukung program jaminan sosial. Oke, di situ ada keterlibatan dan kerjasama dalam mewujudkan jaminan sosial. Mewujudkan pengambilan keputusan yang lebih baik, menumbuhkan kepercayaan di antara pemangku kepentingan, dan meningkatkan transparansi. Ya. Sekarang kita lihat lagi Ya, izin Pak. pedoman tata kelola. Ya. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Oke, ya. Ya, silakan. Untuk pedoman tata kelola BPJS yang baik, itu sudah diuraikan juga di Perpres 25. Di situ ada 10 yang harus dilakukan. Yang pertama, saya hanya membahas 2, yaitu poin 1 dan poin 7. Penerapan prinsip tata kelola yang baik oleh organ BPJS. Artinya, jika BPJS sudah melakukan tata kelola dengan baik, maka BPJS harus sudah menerapkan prinsip-prinsip yang sudah saya uraikan tadi. Oleh prinsip partisipasi, keterbukaan, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, tata kelola data dan informasi. Tata kelola data. Sebenarnya data itu untuk siapa? Apakah hanya untuk BPJS Kesehatan ataukah untuk stakeholder yang lain? Ini yang perlu kita gali lebih lanjut. Kita lihat penerapan prinsip tata kelola yang baik. Dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya, Dewan Pengawas dan Direksi wajib menjalankan prinsip tata kelola yang baik. Ada kata wajib, jadi fardu ain. Nah, tapi kenyataannya antara pemerintah Kota Malang dengan BPJS Kesehatan dalam mendapatkan sebuah data, itu tadi berdasarkan hasil wawancara tadi seperti itu, akhirnya belum tercapai itu untuk prinsip-prinsip yang sudah harus dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. Kemudian untuk tata kelola dan informasi, di situ ada pasal 15 itu menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan wajib membangun database terpadu yang digunakan secara bersama-sama untuk penyelenggaraan program jaminan sosial. Oke, BPJS Kesehatan sudah membangun sebuah base data terpadu. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah data itu bisa digunakan bersama-sama untuk penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional ke seluruh stakeholder, pemangku kepentingan dalam menyukseskan program JKN. Kemudian di pasal 16, direksi wajib memberikan data dan informasi kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. Kemudian di pasal 17, Dewan Pengawas dan Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi BPJS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, pada saat kita minta data ke BPJS Kesehatan, kita juga diminta untuk mengisi info konten dan lain-lain. Sebenarnya data ini untuk apa, tujuannya apa, itu sudah kita lakukan. Kemudian di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, di situ pasal 13 huruf C, di situ memberi bahwa
memberikan informasi melalui media massa, cetak, dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya. Oke. Kita dapat data mengenai kinerja. Nanti data kinerja itu meliputi apa saja sih? Nanti bisa Pak uraikan. Kemudian, ini kewenangan pemerintah daerah. Di Perpres 82 tahun 2018. Di pasal 84 ayat 1, dalam rangka pengambilan kebijakan di bidang kesehatan di daerah, BPJS Kesehatan wajib memberikan data dan informasi kepada Dinas Kesehatan Kota dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat secara berkala 3 bulan. Oke, diadakan rakor, tadi rakor setiap 4 bulan tadi, itu seharusnya sudah diberikan laporannya. Tapi kenyataannya masih dalam bentuk persentase. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, data dan informasi yang dimaksud pada ayat 1, yang pertama adalah jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama, kepesertaan, jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan. Berarti baik itu fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta, jenis penyakit, dan jumlah pembayaran atau klaim. Pak Pugu, ya waktunya sudah habis, mungkin langsung ke kesimpulannya, boleh? Oke, boleh. Satu lagi kok Mbak, cuma tinggal satu. Oh iya, oke. Ya. Kemudian kita lihat dari Perpres 108 tahun 2013 tentang bentuk dan isi laporan program JKN. Di sini sudah diterangkan juga bentuknya. Kalau kita bicara tentang kinerja, ada beberapa aspek mulai dari pasal 2, pasal 5, dan pasal 6. Kita lihat di pasal 5 saja. Dari aspek kinerja operasional. Oke, seharusnya setiap 3 bulan itu pemerintah daerah wajib memperoleh perkembangan kepesertaan program. Kemudian yang kedua adalah penerimaan iuran program. Jadi iuran, berapa jumlah iuran, berapa tunggakannya seharusnya mendapatkan. Kemudian yang ketiga adalah pembayaran manfaat program. Tidak hanya milik puskesmas saja, tapi baik klinik swasta maupun rumah sakit itu sebenarnya berapa sih jumlah klaim yang dibayarkan BPJS ke rumah sakit. Kemudian yang berikutnya adalah kualitas pelayanan, dan yang berikutnya adalah manajemen keluhan. Jangan sampai kita hanya memperoleh keluhan terus. Tapi data A, data 1 sampai 4 kita nggak pernah dapat. Nah, ini. Artinya kita nggak bisa mengevaluasi sebenarnya keluhannya itu apa. Kemudian yang berikutnya adalah kesimpulan dari saya. Ya. Dari tata kelola yang baik tadi, partisipasi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan program JKN di Kota Malang belum berjalan dengan baik. Kepesertaan JKN KIS Kota Malang adalah 69,48% per 31 Desember 2019. Kemudian saran yang saya berikan, yang pertama, membentuk peraturan Wali Kota Malang tentang laporan kinerja BPJS Kesehatan Kota Malang. Kemudian yang berikutnya, membentuk peraturan Wali Kota Malang tentang integrasi kepesertaan JKN KIS Kota Malang. Dan yang terakhir, pemerintah Kota Malang menginisiasi koordinasi dengan BPJS Kesehatan melalui undangan Wali Kota atau DPRD Kota Malang. Hal ini karena tadi diundang oleh Dinas Kesehatan aja tidak sulit untuk dilakukan. Makanya lebih baik kita inisiasi melalui undangan Wali Kota dari Kota Malang. Oke. Saja Bu. Terima kasih, Bu Tari. Ya, terima kasih Pak Pugu atas paparannya, cukup lengkap sekali. Pak Pugu memaparkan hasil dari penelitiannya mengenai tata kelola JKN. Nah, buat Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai paparan dari Pak Pugu tadi, mungkin terkait penelitiannya, proses penelitiannya, dan ada mungkin tambahan informasi, kami persilahkan sebelum nanti kita akan ke pembahas selanjutnya, yaitu dari Dinas Kesehatan Kota Malangnya sendiri yang nanti akan memaparkan bagaimana sih implementasi penyelenggaraan JKN di wilayahnya. Tapi sebelumnya kami buka kesempatan dan kami persilahkan kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk dapat memberikan tambahan informasi atau sanggahan juga tidak apa-apa atau pertanyaan. Siapa tahu ada yang sedang meneliti juga. Monggo Bapak Ibu bisa melalui chat ataupun nanti mengklik icon raise hand supaya nanti bisa dibantu diaktifkan oleh tim IT kami. Monggo.
Oke, kita hitung 10 mundur. Mungkin kalau misalnya belum ada pertanyaan atau belum ada sanggahan dan tambahan informasi, kita akan lanjutkan pada pembahasan oleh Dinas Kesehatan sendiri selaku leading sektor kesehatan di wilayah Kota Malang. Kita 9 lah. Ya. Oke, mungkin nanti kita akan banyak diskusi di sesi setelah perwakilan dari Dinas Kesehatan, yaitu ada Dr. Endah sendiri nanti yang akan memaparkan. Materi sudah siap, tim? Oke. Jadi, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Prof. Laksono tadi, PKMK mencoba mengungkapkan atau menggali fakta-fakta mengenai penyelenggaraan JKN di setiap wilayah itu seperti apa. Karena kita ketahui sendiri, Indonesia itu memiliki 514 kabupaten kota yang sangat tidak dimungkinkan apabila sebuah kebijakan, terutama mengenai kebijakan yang fundamental seperti jaminan kesehatan ini, kita buat secara seragam. Karena setiap daerah tentunya memiliki perbedaan, baik itu kapasitas fiskal maupun keadaan geografis. Sehingga PKMK, FKKMK UGM mencoba memotret hal-hal apa sih yang memang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan JKN itu sendiri. Karena kita ketahui sekali bahwa JKN ini adalah program yang sudah banyak memberikan manfaat untuk penduduk Indonesia. Tetapi tentunya masih belum sempurna karena memang penyelenggaraan JKN dengan prinsip asuransi sosial itu kalau misalnya kita berkaca dari berbagai negara membutuhkan waktu yang panjang atau tidak mudah untuk dilakukan. Nah, saya coba menyapa Bu Endah. Apakah Bu Endah sudah dapat mendengar suara kami? Sudah, selamat siang kepada siang ini kepada semua yang untuk penelitian dari Pak Ugo Widodo dari Poltekkes Malang. Saya Endah Listia dari Dinas Kesehatan Kota Malang, Yankes. Langsung aja ini. Oke, silakan Ibu mungkin dipaparkan. Nanti kita akan banyak diskusi setelahnya. Monggo Bu. Oke, sedikit aja ya. Lanjut aja. Okay. Ini yang saya apa? Lang bisa ya? Dari kami Bu. Oke. Ya, silakan. Menginfokan bahwa sebelum BPJS 1 Januari 2014 bahwa untuk masyarakat di Kota Malang, terutama yang miskin, sebelumnya menggunakan surat keterangan tidak mampu ya, SKTM ya. Begitu tahun 2014, maka waktu itu sudah menggunakan JKN dengan APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota Malang sampai saat ini. Lanjut mungkin. Untuk tahun 2019, mungkin Pak Pugo waktu itu penelitiannya di tahun 2019, betul ya? Betul. Saya sendiri menginfokan bahwa saya ada memegang JKN ini sejak 1 Januari 2020, ya. Sehingga memang sebelumnya ada di bagian dari Kesmas atau di Promkes, tapi sejak 1 Januari setelah ada kunjungan dari Dirjen dari Kemenkes bahwa JKN harus ada di Yankes. Akhirnya inilah sejak 1 Januari kami pegang ya. Untuk 2019 total PBID ya, yang dari Kota Malang yang dibayar oleh pemerintah Kota Malang adalah 54.312. Ini semua yang kalau PBID di tahun 2019 semuanya kapitasi turun di Puskesmas. Lanjut lagi. Untuk tahun 2020, ini Kota Malang, Bapak Wali Kota sudah menyampaikan sejak awal beliau jabat bahwa Kota Malang harus UHC. Akhirnya tahun 2020 lah kami berproses ke sana. Kenapa ternyata 1 Januari juga belum bisa, kita memang berproses semua, bahkan baru bisa di Juni 2020 ini. Sekarang sudah UHC. Untuk JKN Kota Malang kemarin bahwa kita sedang menyusun perwal untuk perwal sudah kita susun, tinggal harmonisasi saja. Untuk JKN Kota Malang bertujuan antara lain perlindungan agar seluruh peserta warga Kota Malang diharapkan mempunyai kartu asuransi ya. Yang kedua memberikan perlindungan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan pada setiap orang, terutama penduduk Kota Malang.
dan terwujudnya UHC. Ini yang utama oleh Bapak Wali Kota. Mungkin agak sedikit dinaikkan sedikit bisa ya. Akhirnya di tahun 2020 ini UHC sudah berproses, sudah tinggal dealnya saja, dan untuk perwalnya sudah menunggu dari gubernur. Mungkin harmonisasi dari gubernur. Lanjut lagi. Ruang lingkup untuk UHC ini tetap ya, ada kepesertaan, besaran iuran sama pelayanan kesehatan. Lanjut lagi. Lanjut lagi mungkin. Bagaimana rundown yang selama ini yang saya pegang sejak 1 Januari ya, kami sudah berupaya membuat perwal yang masih proses di gubernur, belum harmonisasi mungkin minggu depan ya. Kemudian untuk kerjasama dengan BPJS ini untuk data dan sebagainya, untuk penetapan peserta PBI kami selalu membuat SK Wali Kota, jadi Dinas Kesehatan ya. Kemudian koordinasi antara BPJS Cabang Malang dan pemerintah Kota Malang, ini dalam hal ini dikerjakan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Ini sejak saya pegang, saya merasakan sudah sangat dekat ya, sudah ada tim ya, tim Monep, tim koordinasi, tim Monep, tim fraud dan sebagainya. Bahkan ini selalu diikuti dengan berita acara rekonsiliasi baik untuk jumlah peserta, besaran iuran dan kapitasi. Berita acara penyerahan data mutasi dan peserta ya, sejak Juni ini, Dinas Kesehatan Kota Malang sudah mendapatkan aplikasi BPJS Kesehatan Go ID. Jadi kami dari Dinas Kesehatan bisa ngecek mulai kepesertaan, kapitasi kemana, kemudian FKTL, FKTP sudah bisa kami buka di aplikasi tersebut. Lanjut mungkin. Ini ya, ini yang salah satu aplikasi yang memang sudah awalnya memang pada bulan Februari, jadi dari direkturnya BPJS yaitu Dr. Fahmi dan Ketua PBID datang ke Kota Malang. Memang Kota Malang ini adalah pilot project dan Kota Kediri ya untuk JKN ini, mulai dari aplikasi online, mulai pendaftaran online, mulai mobile JKN, ini adalah Kota Malang menjadi pilot project ya, sehingga sekarang Dinas Kesehatan sudah mendapatkan aplikasi yang bisa melihat bagaimana capaian-capaian kepesertaan, kemudian rujukan kerjasama dengan BPJS ini bisa melihat mulai Vaskes, mulai Puskesmas, FKTP dan yang lainnya juga. Lanjut lagi nih. Ini adalah salah satu yang untuk FKTP, ada FKTL juga. Di sini saya sudah bisa klik mungkin ya. Di FKTP itu penyakitnya apa saja. Kemudian bahkan sekarang Puskesmas sudah mempunyai di masa COVID ini, kami sudah bisa melihat bagaimana Puskesmas ini bisa melihat kapitasinya itu yang komorbid itu apa saja. Ya, jadi misalkan hipertensi berapa saja, ya itu sudah ada. Puskesmas sudah bisa di-link dan kami bisa melihat. Ya, lanjut lagi, akhir mungkin. Nah, ini adalah link yang kami buka ya pagi ini ya. Ini kami Kota Malang sudah BPJS JKN-nya sudah mencapai 96,17%. Jadi kami sudah UHC sejak Juni 2020 ini. Jadi kita menyampaikan untuk keterbukaan, alhamdulillah Juni ini kami sudah mendapat aplikasi, kemudian untuk data juga, untuk koordinasi juga kami sudah sepakat 6 bulan sekali ya, kami ada rapat koordinasi, disepakati, ya sudah ada sepakat kemudian kami membuat PKS ya, PKS UHC, kemudian perwal UHC, di mana PKS itu runut mulai dari bagaimana pembayaran. Itu yang kita sampaikan. Mungkin dari Ibu Kafit ada tambahan? Nggak ada? Ini yang kita sampaikan bahwa untuk data-data ini kami seringkali mengadakan koordinasi ya, karena saya merasakan yang megang JKN adalah saya. Mulai bagaimana kepesertaan, bagaimana kapitasi ini di FKTP mana saja, PPID ini tersebar
di mana saja, di FKTP mana, kemudian tiap FKTP ini cakupan mutunya berapa, kemudian cakupan mulai rujukan dan sebagainya, kontak rate dan sebagainya, kami tiap bulan sudah bisa mendownload dan langsung evaluasi. Demikian dari saya. Cukup sekian. Cukup sekian? Ya, Bu. Udah. Oke. Oke, baik. Itu tadi paparan dari Dr. Enda selaku perwakilan dari Dinas Kesehatan, di mana selama ini mohon masih diaktifkan ya, Dok, untuk mic-nya. Karena mungkin pertanyaannya adalah tadi mengenai tata kelolanya sendiri. Tadi Dr. Enda menyampaikan bahwa per Juni 2020 sudah ada aplikasi yang bisa dicek data BPJS Kesehatan. Kalau boleh diterangkan lebih lanjut, data-data yang bisa diakses itu data-data seperti apa? Karena kalau misalnya kita tadi mendengar paparan dari Pak Puguh, itu data-datanya masih terbatas yang bisa diakses. Mungkin Dr. Enda bisa memberikan Dinas Kesehatan. Tidak boleh. Saya ya. Untuk data itu adalah satu tentang kepesertaan, jadi kapitasi serta yang sudah saya di paparan tadi yang terakhir tiga terakhir ya, itu mulai kepesertaan, kemudian FKTP, FKTL. Ini sudah bisa kami lihat di aplikasi. Itu yang untuk memang kalau biaya misalkan untuk rumah sakit dan sebagainya memang masih manual. Infonya nanti dalam waktu dekat ini nanti dilengkapin semua begitu. Oke. Kalau data kepesertaan dia memang bisa diakses by name by address, Bu, atau hanya angka agregat aja? Untuk ini yang sekarang ini yang saya lihat adalah untuk by name by address kami selalu tiap bulan itu saling koordinasi. Untuk infonya kemarin, rencana ke depan itu by name by address-nya ada semua. Nanti kalau ke dinas mungkin bisa, karena data ini terus terang tidak bisa diakses keluar, ya, hanya Dinas Kesehatan sama BPJS yang bisa kami. Oke, berarti bentar, oke. Mungkin dari Pak Pugu atau dari peserta lain yang ingin saya bisa klarifikasi lagi ya, Bu ya. Oke, ke Dokter Endah ya. Oke, terima kasih Dokter. Nanti mungkin saya akan sambang lagi ke Dinas Kesehatan ya Dok ya, untuk memastikan data kepesertaan tentang keterbukaan, khususnya tentang data Dok, data kepesertaan, karena berdasarkan hasil penelitian yang kemarin itu, tahun 2019 sebenarnya masih di bidang Kesmas kalau nggak salah, itu memang kita masih belum dapat tentang data by name by address hanya secara global. Mungkin nanti saya bisa berkunjung ke sana Dok ya. Siapa tahu saya bisa melihat itu apakah data kepesertaan itu seluruh peserta ataukah hanya PBI aja Dok ya. PBI APBD, PBI APBN atau seluruh segmentasi peserta Dok ya. Kalau itu yang dari aplikasi kami bisa melihat langsung presentasi ya Pak Buku di sana tadi ada kan tadi ya, mulai swasta dan sebagainya. Untuk yang by name by address yang sekarang ini adalah yang PBID ya, yang sudah disayang. PBID ya. Sudah. Ya, itu yang saya lihat. Iya Dok. Oke. Makasih Dok. Mungkin ini bisa tentang PBID yang tadi dipaparkan oleh Dokter Endah. Itu tadi sekitar 54.300. Kalau dari ini data yang saya peroleh per 31 Desember 2019, untuk PBID itu adalah sekitar 54.209. Ada sekitar 100-an lebih, itu data yang lebih besar daripada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2019, daripada data yang saya peroleh dari BPJS Kesehatan. Ini mohon konfirmasi Dok, biar kita sama datanya dalam proses pematrisan. Ya.
Pak Buku, untuk sampai Mei terakhir, untuk PBID adalah sebesar 223.948 jiwa di saya. Oh, berarti sudah naik sekitar Sudah UHC ya, kita. sudah UAC semua. Iya, maksudnya. Sudah. Ya. Kami sudah UHC 96,17%. Itu berarti PPID-nya sudah sekitar 200. PPI-nya 223.948. Ya. Oke, nanti saya coba. Saya sampai coba saya mungkin bisa kontak Bu Indah ya nanti. Itu aja Mbak Tari. Oke. Monggo Bapak Ibu sekalian peserta webinar, apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau ditambahkan dan dikonfirmasi, kami persilakan. Karena memang acara ini kami selenggarakan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan informasi mengenai penyelenggaraan JKN itu sendiri seperti apa per daerah. Oke, belum ada. Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya coba mencairkan suasana. Mungkin pertanyaannya mungkin ke Pak Pugu dan juga ke Bu Endah mengenai implikasi dari Perpres ya Bu ya. Kalau misalnya kita lihat yang terbaru kan pemerintah menerbitkan Perpres nomor 64 tahun 2020, di mana ada ada hal yang cukup mengejutkan bahwa PBPU dan BP kelas 3 itu nanti iurannya dibantu oleh pemerintah. Kalau misalnya saya baca di pasal 29 itu juga kan dibantu oleh tidak hanya pemerintah pusat tapi pemerintah daerah. Nah, mungkin saya mau dengar tanggapan dari Dr. Endah selaku Dinas Kesehatan Kota Malang seperti apa dengan kebijakan tersebut dan apa yang telah dipersiapkan oleh Kota Malang. Ya, tentunya meringankan. Terima kasih. Dengan adanya Perpres nomor 64 2020 ini, Dinas Kesehatan sangat-sangat beruntung ya, karena berkurangnya dari 42.000 yang kita rencanakan di tahun 2019. Kan ini rencanakan 2019 kemarin ya. Ternyata untuk 2020 ini kami membayar 25.500 ya. Ini akhirnya nanti kami harus mengubah perubahan anggaran ya. Mungkin bisa untuk kegiatan lain yang memang masih dibutuhkan, apalagi kondisi COVID ini. Mungkin itu karena terus terang dengan Perpres baru ini berkurang banyak lah untuk kami. Ya. Demikian. Bagaimana dengan Pak Pugu? Oke, terima kasih Mbak Tari. Untuk yang peserta PBPU, di mana peserta PBPU kelas 3 ini memang iurannya di tahun 2000 PBPU ya. Di PBPU ini iurannya di tahun sekarang itu naik menjadi 42.000. Tapi di situ ada beban sebenarnya. Ada beban bagi pemerintah daerah atau pemerintah dalam proses mensubsidi lagi iuran sebesar 16.500 untuk setiap peserta PBPU dan BP yang terdaftar di kelas 3. Nah, apakah nanti sudah ada alokasi dana sebenarnya? Alokasi dana karena ini harus dilaksanakan per iuran 1 Juli kalau nggak salah ya Bu ya. 1 Juli Dok ya. 1 Juli berarti pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu wajib menganggarkan dana sekitar misalnya dengan jumlah PBID sebesar jumlah PBPU misalnya harus ketahuan jumlah PBPU dan BP yang kelas 3 itu berapa. Nanti dari situ pemerintah daerah harus menganggarkan jumlah sekian peserta dikalikan 16.500 per peserta selama 6 bulan. Kemudian di tahun 2021 pemerintah daerah juga akan mensubsidi lagi, tapi subsidinya berkurang dari 16.500 menjadi 7.000 kalau nggak salah. Ya, itu aja Bu Tari. Apakah sudah mempersiapkan itu atau belum? Sambil berjalan kita siap. Untuk ini kemarin kami koordinasi dengan baik BPJS maupun BKAD ya. Untuk ini tetap berproses dengan pusat. Intinya begitu. Karena
ini kan barusan April kemarin tadi diundangkannya. Sehingga apa perubahan ini yang harus disiapkan terutama pusat ke daerah. Tetapi khusus untuk yang APBD-nya sendiri yang tadi itulah yang kami pasti mengurangi untuk kegiatan yang lain karena daripada silpa, kalau silpa kan nanti menjadi masalah jadi anggaran. Oke. Demikian Pak Muga. Iya. Iya. Terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu kebetulan ada pertanyaan. Nanti mungkin kita akan menyambung ke Ibu Ngesti Wahyuning. Pertanyaannya saya bacakan, mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Dr. Endah atau Pak Puguh. Jadi pertanyaannya adalah data UHC di Dinas Kesehatan kan 96,7%. Di data penelitian tidak sama. Apakah karena tahunnya berbeda dari data penelitian, ada biaya yang dikeluarkan terbanyak pada kasus persalinan dengan sesio sesar? Apakah menurut Dinas Kesehatan ini sebagai suatu masalah atau bukan? Mengenai pertama perbedaan data dan yang kedua adalah pembiayaan yang cukup besar untuk kasus sesio sesar. Silakan, mungkin saya persilakan untuk Dr. Endah, baru nanti kemudian ke Pak Puguh. Monggo. Untuk beda cakupan tadi memang terus terang begitu Bapak Wali Kota kemarin per 1 Januari menginginkan UHC. Jadi disitulah prosesnya sangat lari, kita berlari pokoknya Kota Malang itu berlari bagaimana mengejar untuk UHC, tetapi ternyata 6 bulan kemudian baru tercapai. Saya kira karena perbedaan waktu saja menurut saya ya, dan tidak jadi masalah lah karena itu. Ya. Terus yang kedua Bu, mengenai klaim yang terbesar yaitu sesio sesar, apakah menurut persoalan atau bagaimana Dinas Kesehatan melihat klaim yang tadi diungkapkan oleh silakan Dok. Untuk klaim seksio sesar ini kan sebetulnya sudah paket di BPJS ya. Karena pembayaran itu langsung dari BPJS ke rumah sakit. Jadi bagi kami Dinas Kesehatan, kami berkewajiban membayar premi yang menjadi tugas kami. Tapi untuk itu nanti kami juga ingin belajar ya, mungkin ilmu-ilmu dari Pak Puguh nanti ya, sehingga kami juga mempunyai tambahan-tambahan ilmu untuk bisa menganalisa. Demikian mungkin dari kami. Ya, terima kasih Dr. Endah. Selanjutnya mungkin saya akan ke Pak Puguh. Bagaimana Pak Puguh tanggapannya untuk pertanyaan dari Ibu Ngesti Wahyuning mengenai tadi sebenarnya ada hal yang mungkin bisa Pak Puguh tambahkan mengenai perbedaan data kepesertaan dan juga klaim terbesar ternyata di Kota Malang adalah sesio sesar. Harusnya bagaimana Pak Puguh? Atau ada informasi apa yang perlu Pak Puguh sampaikan sehingga bisa menjadi bahan masukan atau informasi yang bisa sama-sama dikonsumsi gitu Pak? Iya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Ngesti atas pertanyaannya. Yang pertama, mungkin karena yang pertama perbedaan waktu pengambilan data. Karena pengambilan data saya itu tahun 2019, di mana tadi yang sudah diutarakan oleh Dinas Kesehatan bahwa per Januari 2020 harus UHC, makanya Dinas Kesehatan harus mempercepat dalam proses mengcover peserta masyarakat yang belum tercover oleh BPJS Kesehatan dan akhirnya diikutkan oleh PBID. Tapi sebenarnya ini perlu dikaji lagi. Kalau menurut saya, itu perlu dikaji lagi by name, by address, apakah memang betul peserta yang diikutkan menjadi PBID ini memang sudah sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Dinas Sosial. Itu yang perlu kita kaji bersama-sama sebenarnya. Apakah ini layak atau enggak. Terus kemudian yang berikutnya, itu tentang peserta PBPU sebenarnya. Nanti bisa dikaji ulang untuk UHC ini mungkin bisa ditambahkan pada saat perwal yang belum disetujui ini, mungkin bisa ditambahkan tentang PBPU yang kelas 3 yang memang benar-benar PBPU ini menunggak iuran. Nah, ini nanti bisa dijadikan sebuah masukan untuk membuat perwali tentang bagaimana kalau ada PBPU yang tidak membayar iuran sekian bulan, itu bisa langsung dimasukkan ke PBID. Ini nanti bisa menjadi kajian sebenarnya Bu Endah. Ini yang tapi ini memang perlu kita buktikan lagi. Maka di BPJ, maka teman-teman dari Bapak Ibu di Dinas Kesehatan itu
wajib memiliki data PBPU kelas 3 yang menunggak iuran sebenarnya. Nanti itu bisa jadi sebuah evidence. Kemudian yang berikutnya, tentang kasus seksio sesaria yang didominasi yang menghabiskan biaya paling tinggi. Sebenarnya ini perlu dikaji. Dikaji dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, apakah betul kasus seksio sesaria ini dalam kondisi elektif atau emergensi? Oke. Karena ini nanti akan jauh lebih panjang lagi kalau kita bahas tentang elektif dan emergensi. Nah, kriteria ini, misalnya punya kriteria, oke, akan ada keterlibatan dari pemerintah daerah dalam proses meminimalisir terjadinya rujukan seksio sesaria di rumah sakit, misalnya. Dibuat kebijakan tentang pelayanan seksio sesaria, misalnya. Di situ akan diketahui kasus-kasus mana saja yang termasuk elektif dan kasus-kasus mana yang bisa termasuk emergensi. Nah, ini mungkin perlu bahan kajian. Tapi saya masih belum punya data juga tentang kasus dengan CMJ 0611 di mana operasi persalinan seksio sesaria ini hanya secara global sekian, hasilnya sekian. Memang betul dibilang Bu Indah tadi adalah dibayar per inasi bijis. Tapi kalau kita bicara tentang inasi bijis sebenarnya Bu Tari, itu sebenarnya kita bicara tentang diagnosis dan tindakan. Kalau kita bicara tentang diagnosis, maka kita bicara tentang klasifikasi penyakit. Di mana untuk klasifikasi penyakit kasus pregnancy, childbirth, dan puerperium, itu sudah dikategorikan mana diagnosis yang termasuk ke elektif, mana diagnosis yang termasuk ke emergency. Termasuk jenis delivery-nya. Itu juga sudah dibedakan. Nah, data-data ini sebenarnya perlu diupdate lagi, perlu didapat lagi, untuk menjadi sebuah kebijakan atau kebijakan yang akan dibuat oleh Dinas Kesehatan atau pemerintah Kota Malang. Ini sebenarnya perlu dikaji lagi. Itu saja sih dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Pugu. Nah, mungkin untuk untuk semakin mengalir diskusinya, ini ada pertanyaan lagi nih, atau ada konfirmasi, mungkin juga bisa peserta yang lain kalau ingin menanggapi juga bisa. Jadi ini dari Pak Dwijo Susilo. Jadi beliau memberikan konfirmasi atau tanggapan bahwa sebenarnya perlu diluruskan, UHC itu tidak identik dengan cakupan kepesertaan. Yang terjadi di Kota Malang adalah cakupan kepesertaan CKN-nya sudah mendekati 100%. Nah, terus kemudian selanjutnya mungkin dari Pak Fauji, pertanyaannya adalah kepada Dr. Endah, dengan adanya update terkait data-data dari sistem informasi, apakah data tersebut diperbolehkan untuk dianalisis dari pihak lain selain Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan? Di mana hal ini untuk mendukung kebijakan atau untuk mendukung monitoring dan evaluasi dari penyelenggaraan JKN itu sendiri. Untuk data yang di kami itu memang sudah ada TKS-nya bahwa data yang kami berdua miliki ini tidak bisa diakses keluar, tapi memang butuh ya harus ke BPJS pakai surat resmi. Mungkin begitu ya kalau ya. Atau nanti kita koordinasi lagi, gitu ya. Karena terus terang memang data-data ini takutnya kalau disalahgunakan, mungkin itu ya. Karena by name by address ini kan sangat-sangat sangat rawan dan individual ya. Mungkin itu yang kemarin di PKS kami ada seperti itu ya. Jadi data ini tidak bisa diakses sembarangan ya, karena ini ada ranah yang sangat penting sekali. Coba saya ingin menghubungkan ke Bapak Muhammad Fauji untuk mungkin dapat berinteraksi dengan langsung sebagai pihak dari akademisi mungkin ya, atau pihak eksternal, seperti apa data seperti apa sih yang harusnya atau yang pengen dianalisis dari pihak eksternal. Mas Lili bisa tolong disambungkan ke Bapak Muhammad Fauji. Halo. Belum bisa.
ke Pak Fauji. Belum ya? Halo Pak Fauji, dapat membuka icon mic-nya? Selamat siang Mbak Tari, Pak Puguh. Salam kenal Bu Dr. Endah di Dinas Kesehatan Malang. Terima kasih Pak Puguh atas penyajian penelitiannya. Saya kira sangat bagus untuk melihat perkembangan di JKN. Tentunya ini juga tidak termasuk partisipasi dinas kesehatan ya, dalam hal memberikan informasi. Tapi memang sebenarnya apa yang saya tanyakan ke Dr. Endah sebenarnya untuk melihat perkembangan bagaimana transparansi atau kebutuhan data bagi akademisi ya, yang termasuk juga menjadi salah satu analis atau sebagai salah satu support untuk pemerintah daerah untuk melihat kebijakan-kebijakan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini saya yakin Dinas Kesehatan dalam hal menganalisis data-data kesehatan juga sangat terbatas waktunya, karena Dinas Kesehatan juga disibukkan oleh banyak program, sehingga saya yakin butuh teman-teman akademisi untuk menganalisis apa yang sudah didapat dari data-data JKN. Dan ini sangat penting karena ketika Dinas Kesehatan sudah mendapatkan data-data BPJS Kesehatan, kemudian tidak diolah sebagaimana mestinya, jadinya perencanaan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan tidak match dengan apa yang terjadi di lapangan, terutama untuk data-data dari BPJS Kesehatan. Karena sekarang sejak implementasi JKN, kiblat atau bahan dasar dari perencanaan harusnya menggunakan data-data BPJS Kesehatan, salah satunya ya, sebagai support utama untuk melakukan perencanaan dan penganggaran di daerah. Karena data BPJS Kesehatan ini kan data-data yang berasal dari instansi pemerintah maupun instansi swasta, sehingga sangat penting menjadi bahan dasar untuk membuat kebijakan atau perencanaan penganggaran di tingkat daerah. Dan saya kira nanti kalau misalkan kita sudah bisa menggunakan data-data dari Dinas Kesehatan, dan Dinas Kesehatan juga memberikan izin untuk mengolah datanya, saya kira PKS-nya tidak hanya dengan BPJS Kesehatan untuk Perindah, tapi juga dengan akademisi, sehingga jelas peruntukan dananya tidak diselewengkan untuk hal-hal yang di luar konteks ilmiah dan untuk pengambilan kebijakan di daerah. Sehingga kalau bupatinya tanya kira-kira apa yang dilakukan ketika sesarnya tinggi, Bu Endah, tidak hanya dalam hal kerjasamanya dengan bidan, tetapi juga perlu juga melakukan pendekatan dengan mengontrak misalkan tim dokter spesialis yang datang ke daerah-daerah terpencil untuk melakukan promosi kesehatan, satunya, yang kedua melakukan pemeriksaan kepada ibu-ibu hamil yang berisiko tinggi, sehingga terutama dampaknya akan terasa ketika kematian ibu akan turun. Jadi kalau Bu Endah akan merencanakan perencanaan penganggaran untuk kematian ibu, kira-kira tahun ini berapa yang seharusnya tidak meninggal, itu bisa jelas perencanaannya. Misalkan, oh saya targetnya untuk tahun ini adalah yang tidak meninggal 5, atau meninggalnya paling tidak hanya 5. Nah, ini jelas dari data BPJS Kesehatan akan bisa dihitung berapa yang harus meninggal di rumah sakit, berapa yang tidak. Nah, ini ternyata hubungannya sangat banyak. Nah, saya kira nanti Bu Dr. Endah di Dinas Kesehatan bisa ikut kerjasama juga atau melakukan kerjasama dengan Pak Puguh dan teman-teman. Nah, saya kira tidak hanya Poltekkes di Malang ya yang bisa menganalisis, tapi mungkin banyak akademisi yang bisa dikontrak untuk melakukan analisis data maupun pekerjaan-pekerjaan yang memang Dinas Kesehatan dan Puskesmas ingin dikerjasamakan. Jadi tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan maupun Puskesmas, tetapi juga oleh teman-teman yang lain yang bisa melakukan promosi kesehatan maupun pelayanan-pelayanan kesehatan. Mungkin itu Mbak Tari, kenapa
ini penting karena komunikasi antara pemerintah daerah, antara akademisi maupun pihak-pihak ketiga yang terlibat dalam pembangunan kesehatan bisa berjalan dengan maksimal. Dan basicnya adalah evidence base atau data-data yang memang terjadi di lapangan dan memang terbukti ada datanya dan sudah tertulis. Dan ketika dilacak itu sudah ada digitalnya. Terima kasih Dr. Enda, Mas Pugu atas pemaparannya. Dr. Enda mau menanggapi atau cukup? Cukup. Oke, baik. Kita selanjutnya akan masuk ke pertanyaan keempat. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Eko Rahman. Mungkin nanti Pak Eko Rahman akan coba kita sambungkan apabila jawabannya masih belum cukup memuaskan atau ada hal lain yang ingin ditanyakan. Jadi pertanyaan pertama diberikan kepada Pak Pugu terkait adanya selisih antara pendapatan dan penerimaan pada segmen PPU swasta, namun di slide 100%. Apa artinya ya Pak? Itu pertanyaan untuk Pak Pugu. Pertanyaan kedua untuk Dr. Endah yaitu, menurut Ibu, apakah fungsi koordinasi antara Dinas Kesehatan dan BPJS Malang itu sudah berjalan dengan baik? Dan apakah ada insentif dari BPJS karena Kota Malang sudah berhasil meraih UHC? Ya, mungkin saya persilakan kepada Pak Pugu dulu, nanti baru ke Dr. Endah. Silakan Pak Pugu. Ya, terima kasih Mbak Tari. Terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa ada perbedaan antara pendapatan iuran dengan penerimaan iuran kok 100%? Oke, sebenarnya di situ mohon maaf ya, itu salah ketik. Yang betul itu 99,71%. Di situ diakibatkan karena ada peserta yang sudah cut off dari perusahaan, tapi dia masih terdaftar sebagai peserta PPU, akhirnya bisa ditambahkan. Di situ pendapatan iurannya adalah 205, penerimaan iurannya adalah 204. Nah, di sini ada penambahan peserta sebenarnya, ada penambahan peserta, mutasi peserta, ada peserta yang sudah cut off dari perusahaan, ada peserta yang masuk lagi di perusahaan. Nah, data-data ini sebenarnya perlu kita sinkronisasi. Kita butuh sebenarnya sebuah aplikasi. Sebenarnya di BPJS Kesehatan sudah ada aplikasi namanya EDABU atau elektronik data perusahaan untuk peserta yang didaftarkan oleh BPU. Mohon maaf, itu sebenarnya 99,71% Pak Eko. Oke. Suara. Ya, Pak Pugu masih bicara? Masih, ya, sudah. Oke. Tadi sepertinya mic-nya nggak dekat. Oh, enggak ya? Gitu, oke. Saya ulangi berarti ya. Poinnya aja gitu. Oke, poinnya kolektibilitasnya itu masih mencapai 99,71%, belum sampai 100%. Hal ini terjadi beberapa hal karena ada beberapa mutasi peserta PPU, baik yang cut off dari perusahaan dan yang masuk ke dalam perusahaan itu lagi. Itu aja, Bu. Terima kasih. Siap. Baik. Nanti kita akan sambung ke Pak Eko, tapi kita ke Dr. Endah dulu nih, mengenai koordinasi Dinas Kesehatan dengan BPJS. Ya. Kami sampaikan sejak saya Januari sampai hari ini koordinasi dengan BPJS sangat baik. Jadi kalau saya misalkan data sewaktu-waktu kami di Dinas Kesehatan ada yang kurang jelas, besok kami mohon yuk kita kumpul sejenak itu selalu siap baik BPJS maupun kami rasakan ya. Untuk insentif tidak ada. Kami tidak menerima dan memang tidak ada untuk insentif untuk koordinasi. Jadi kalau kami butuh, kami ngundang BPJS. Kalau BPJS butuh, mengundang kami untuk saling mana yang belum jelas untuk komunikasi. Ya, komunikasi kami dari berdua sudah bisa diatasi bersama. Demikian dari kami. Ya. Terima kasih. Mungkin kami coba sambungkan ke Pak Eko. Pak Eko cukup atau ada hal lagi Pak yang mau ingin ditanyakan? Mas Lili, tolong coba kita sambung ke Pak Eko supaya diskusinya aktif dan juga kita dapat informasinya komprehensif. Halo Pak Eko, apa bisa tersambung? Halo, Assalamualaikum. Pak Eko, Pak Eko dari instansi mana Pak? Ya.
Iya, Saya baik. peserta JKN aja, Bu. Oh, peserta JKN dari wilayah? Ya, saya dari Jombang, Jawa Timur. Oh, dari Jombang. Jadi meskipun saya bukan orang Malang, tapi saya juga pemerhati terhadap program JKN. Iya. Ya. Jadi tadi boleh saya nyampaikan sedikit, Bu? Boleh, Pak. Monggo. Oh ya. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi penelitian tim peneliti Pak Pugo terkait mungkin tata kelola BPJS-nya ya. Tapi mungkin ada sedikit masukan ya terkait tadi mungkin ada perlu sinkronisasi lagi dengan dinas kesehatan karena jika tidak sinkron nanti khawatirnya di kesimpulan maupun sarannya jadi belum optimal jadinya. Mungkin tadi terkait bahwa disampaikan ada beberapa poin yang atau beberapa prinsip dari tata kelola BPJS yang belum baik, misalnya tadi ada koordinasi ya atau partisipasi, tapi ternyata tadi dari Bu Dr. Enda disampaikan bahwa saat ini sudah berjalan baik, mungkin hanya karena cut off-nya aja yang berbeda. Pak Pugo menelitinya per 2019, tapi Dr. Endah menyampaikannya saat ini ya, sampai dengan saat ini. Ya. Tadi makanya di slide Pak Pugo saya lihat ada saran perlu ada perwali ya kalau nggak salah terkait laporan kinerja BPJS ya. Setahu saya peraturan wali kota mungkin hanya coverage-nya hanya di lingkup instansi ataupun masyarakat di Kota Malang. Sedangkan BPJS adalah lembaga atau badan hukum publik yang sifatnya vertikal ya. Jadi nggak ada fungsi struktural antara Wali Kota Malang dengan BPJS. Yang ada mungkin hanya fungsi koordinasi. Mungkin perlu didorong lagi bagaimana agar koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan Pemda setempat itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin tadi Bu Dr. Enda juga sudah menyampaikan ada PKS-nya ya, itu mungkin salah satu cara untuk memperbaiki atau meningkatkan fungsi koordinasinya. Saya juga setuju dengan penelitian Pak Pugo terkait mungkin keterbukaan ya. Jadi mungkin bukan hanya di Kota Malang aja fungsi keterbukaan BPJS yang masih jadi keluhan berbagai pihak, karena banyak sekali entah itu akademisi baik dosen maupun mahasiswa yang ingin meneliti terkait program JKS tetapi terbentur pada akses data dari BPJS yang mungkin agak susah karena strukturnya terpusat ya, sentralistik, jadi apa-apa harus minta izin ke pusat dulu, padahal belum tentu pusat juga setuju atau bahkan belum tentu ada feedback dari pusat. Malah kalau nunggu itu bisa mahasiswa sampai lulus pun nggak dapat data, kan kasihan. Jadi mungkin fungsi keterbukaan untuk para akademisi perlu kita tingkatkan untuk BPJS-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Eko atas inputnya. Kami akan catat dan kami akan dokumentasikan kegiatan hari ini. Jadi Bapak Ibu, kegiatan hari ini itu tidak untuk Malang saja. Nanti Senin depan kita akan bertemu dengan peneliti dan pemerintah dari Provinsi NTT. Minggu depannya kita akan bertemu dengan pemerintah Yogyakarta, Bengkulu, dan Sulawesi Selatan. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi ini ada pertanyaan dari Dr. Sabasdin. Jadi pertama pernyataannya adalah menyimak diskusi ini sangat menarik bagi kami, sejurus dengan pengantar oleh Prof. Laksono di awal, bahwa akan ada perbandingan antara suatu daerah dengan kondisi di Malang. Pertanyaan kami adalah mohon konfirmasi kepada Pak Pugo sebagai akademisi, jika cakupan kepesertaan penerimaan oleh BPJS Malang sudah hampir 100%, apakah BPJS artinya sudah mampu melaksanakan klaim dari FKTP dan FKTL di seluruh Malang? Mungkin coba saya ingin tersambung dengan Dr. Sabasdin, apakah tadi betul pertanyaan seperti itu atau keliru? Tolong Mas disambungkan ke Dr. Sabasdin. Halo. Selamat siang, Dok. Boleh di... Iya. Halo, Dok. Ya.
Ya. Dokter Sabasdin, kalau boleh tahu dari mana dok instansinya atau asal wilayahnya? Terima kasih. Saya dari Lampung, praktisi kesehatan di Lampung. Jadi sebenarnya sejurus dari yang ditanyakan tadi, ini kan tadi di awal Prof. Laksono menyatakan bahwa kan kita take home message-nya mudah-mudahan kita dapat pembanding gitu kan, bagaimana di Malang, bagaimana di daerah lain, bahkan sampai ke Padang Sidempuan, tempat kelahiran saya gitu. Nah, jadi yang saya mau tanyakan, jika cakupan kepesertaan dan penerimaan BPJS di Malang sudah hampir 100%, mampu laksana nggak BPJS itu membayar semua klaim atas FKTP dan FKTL di seluruh Malang? Kalau seandainya mampu bayar, ya tentunya kan tidak ada penundaan, dan mudah-mudahan ini sebagai contoh buat kami di Lampung atau di daerah lain gitu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Dokter Sabasdin. Mungkin saya langsung ke Pak Puguh, dan mungkin buat peserta lainnya apabila ingin juga memberikan konfirmasi atau informasi juga kami buka kesempatan. Silakan Pak Puguh. Oke. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Dokter, Mbak Tari. Ya. Saya akan coba menjawab. Kalau kepesertaan itu sudah 100%, apakah daerah tersebut seharusnya bisa mampu membayar klaim FKTP atau FKRTL? Intinya itu tidak ngutang gitu ya, atau tidak tersendat bayar klaimnya. Oke, sebenarnya untuk mencapai universal health coverage, itu harus memiliki 3 dimensi, 3 hal. Yang pertama, seberapa besar persentase penduduk yang dijamin. Apakah penduduk universal coverage itu harus seluruh penduduk Indonesia harus terjamin JKN? Itu tidak. Sebenarnya sudah ada 95%, mungkin itu sudah terjamin dikatakan universal health coverage. Tadi ada pertanyaan di atas sekaligus bahwa tidak semua, kalau ada universal coverage itu tidak semua. Kalau misalnya di Kota Malang sudah tercover, apakah semua biaya klaimnya sudah didapatkan? Ini saya lihat dari data saya, Mbak Tari, mungkin bisa disampaikan lagi data saya tentang... Pak Puguh, maaf, suaranya terputus Pak, boleh didekatkan lagi? Bisa buka data saya tentang jumlah klaim, Mbak, realisasi iuran dengan klaimnya. Ke bawah lagi. Ini bisa dari sini. Ke atas. Lagi ke atas, terus. Iya. Oke. Saya bicara data saja. Dari data yang saya peroleh per 31 Desember 2019, di mana jumlah pendapatan iuran itu masih 551 juta. Ya, 551 juta. Data jumlah iuran kita. Yang tersegmentasi mulai dari iuran APBD sampai ke yang lain-lain. Kemudian, total klaim yang diajukan di Malang Raya itu sekitar 2,5 triliun. Artinya, dari data ini bahwa jumlah pendapatan iuran yang diterima di Kabupaten di Malang Raya ini belum mencukupi jumlah klaim yang akan dibayarkan BPJS ke fasilitas kesehatan, baik itu FKTP maupun FKRTL. Seharusnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sebenarnya? Sebenarnya dari dua data ini itu menarik untuk kita lakukan kajian. Saya pernah menanyakan data ini. Apakah kita memperoleh data jumlah peserta yang memanfaatkan atau mendapatkan pelayanan JKN? Apakah itu peserta PBI, apakah itu peserta PBI, APBD, APBN, atau PPU, atau KPBPU? Mana jumlah peserta yang mendapatkan pelayanan dengan JKN dengan jumlah berapa klaimnya? Kalau misalnya jumlahnya terbanyak itu adalah PBID, misalnya PBID. Ternyata manfaat JKN ini lebih banyak dimanfaatkan oleh peserta PBID. Dengan jumlah sekian pesertanya yang mendapatkan pelayanan, dengan jumlah klaimnya sekian. Baik RTP, baik di RJTL, di FKRTL maupun di FKTP. Akan ketahuan. Nah, makanya dari sini, perlu tadi yang dibilang oleh Pak Fauzi, perlu adanya kebijakan yang berdasarkan evidence base. Apakah nanti kebijakan universal health coverage yang akan dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota Malang itu sudah mengacu dengan 3 hal itu tadi, ataukah hanya masih kepesertaan?
Misalnya dengan hal yang kedua. Dengan hal yang kedua kita contoh misalnya di Malaysia. Malaysia itu menganggarkan seluruh penduduknya adalah diikutkan JKN. Diikutkan asuransi di sana secara coverage. Tapi peserta ada pembebanan biaya sekitar RM3 untuk per hari perawatan. Misalnya seperti itu. Ataukah misalnya karena di Indonesia ini sudah nggak ada penambahan iuran apapun jika sesuai dengan manfaat, maka biaya ini siapa yang menanggung sebenarnya? Apakah kekurangan dana karena akibat dari peserta PBID yang terlalu banyak memanfaatkan manfaatan iuran, berarti seharusnya pemerintah ada kontribusi pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran selain anggaran untuk pembayaran iuran, tapi anggaran untuk pembayaran pelayanan kesehatan ke rumah sakit. Sebenarnya di situ. Makanya di slide saya yang terakhir sebelum kesimpulan sama saran, di situ ada sebenarnya misalnya nanti ada PKS yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan. Sebenarnya data apa yang diperlukan? Tidak hanya jenis peserta sebenarnya. Semoga bisa ditambahkan aspek kinerja operasional yang terdiri dari 5 item itu tadi. Dari 5 item itu tadi, sebenarnya mari kita bersama-sama untuk menganalisis data ini dan peranan pemerintah daerah itu apakah hanya sebatas membayar iuran ataukah hanya sebatas membuat regulasi di daerah misalnya tentang kalau regulasi di daerah selalu izin ke Jawa Timur dulu sesuai atau enggak. Nah, ini yang perlu kita sinkronisasi membuat sebuah policy brief berdasarkan evidence base. Kalau dari segi ini tadi, kalau saya bilang bahwa antara kolektibilitas dengan purchasing itu jauh lebih besar. Belum tentu kepesertaannya 100%, maka bisa membiayai seluruh klaim sebenarnya. Itu aja Bu Tari dan Dokter. Terima kasih. Ya. Terima kasih, cukup menarik dari tanggapan Pak Puguh. Nah, untuk bagian ini mungkin Prof. Laksono bisa memberikan informasi yang lengkap, Prof, mengenai meskipun tadi Pak Puguh sampaikan meskipun ternyata UHC di Malang sudah mencapai 100%, tapi tidak ada jaminan juga kalau misalnya klaim dapat dibayar. Ini kan merupakan sebuah persoalan juga, nanti seperti apa? Halo. Ya, oke. Ya, ini menarik diskusinya ya. Yang pertama kita harus melihat betul bahwa yang disebut sebagai UHC itu apakah catatan semua penduduk itu masuk ke sebagai anggota BPJS, ataukah yang kedua adalah akses ke pelayanan kesehatan. Karena kalau misalnya contoh di NTT tadi ya, memang mungkin tercatat, tapi kalau tidak bisa akses ke dokter bedah saraf misalnya, tentunya dia tidak bisa disebut sebagai anggota BPJS yang full, yang mendapat manfaat maksimal. Nah, ini yang menarik. Dengan sistem yang satu policy tadi ya, nasional tadi, dan itu single pool, tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Puguh, itu Malang menikmati ya Pak ya, BPJS ya. Iya. Betul nggak Pak? Betul. Jadi dari 2,5 triliun pengeluarannya BPJS, itu warga Malang hanya membayar sekitar berapa? Sepertiga atau seperempat? Berapa? Seperempat ya, kira-kira. Iya, betul. Nah, ini pun juga Malang belum sebagus di Jakarta ya, yang dekat sama akses macam-macam ya. Nah, ini yang menarik. Dari mana uangnya untuk membayar pelayanan Malang itu, Pak? Nah, ini. Ya, ini yang perlu kita nganut, Prof, ya. Perlu kita gali sebenarnya. Sebenarnya dari pemerintah daerah itu apakah hanya ya udah fungsinya sebagai dia membayar iuran sesuai, tapi kalau ada sebuah defisit di wilayah itu, ini siapa yang mau membayar? Apakah pemerintah daerah ataukah semua dibebankan ke pusat gitu loh? Ya, nah dengan sistem BPJS yang pusat tadi, itu kan BPJS kan yang nomboi itu, tanda kutip ya, betul. Memberi tambahan, ya. Kalau enggak Malang nggak cukup. Tapi dari mana uangnya Malang tadi? Yang nomboi tadi, nah ini tentunya akan diambil dari daerah-daerah yang sisa, atau mungkin dari talangan APBN, betul nggak? Betul. Nah ini, betul. Sehingga yang kita khawatirkan, nah ini yang di satu isu politik yang sangat dan debat yang sangat menarik ya. Nanti jangan-jangan teman-teman di NTT itu sisa, paham maksud saya? Karena akses tadi, walaupun tercatat sebagai anggota BPJS,
Tapi di NTT itu tidak terlalu banyak spesialis. Lain dengan di Malang. Malang itu ada rumah sakit Saiful Anwar ya, yang ada ratusan spesialis ya. Berapa sana ya? Banyak sekali ya. Iya, betul. Nah, Iya, dan aksesnya relatif mudah. Naik becak pun bisa sampai ke rumah sakit ya. Tapi di Maluku, di NTT ini beda jauh. Tadi yang tanya di NTT ya, Mas siapa tadi? Dari NTT ya. Nah, Dari Lampung, Prof. sorry Lampung ya. Ya. Ya Lampung juga sama. Lampung juga masih susah juga. Ya, walaupun tidak seburuk di NTT ataupun di Papua. Nah, ini jadi satu isu kunci. Sehingga ketika kita membandingkan antar daerah tadi, makanya kembali ke DAS tadi ya, peta tadi ya, itu akan kita lihat peta-peta yang mungkin nantinya itu seperti Malang itu kota yang sangat untung dari BPJS, dari Pemdanya, sebenarnya berterima kasih banyak pada BPJS, tapi yang lainnya mungkin tidak seperti itu. Begitu Pak. Ya. Makanya ini penelitian yang sangat menarik kalau kita bisa membandingkan antar daerah tadi dan bisa melihat gambaran secara nasional itu sebenarnya apa yang terjadi dan apakah kita mau terus seperti ini karena ternyata ketika dana itu memang habis banyak di daerah itu kan BPJS juga minus terus ya. Jadi akhirnya BPJS pun juga tidak tepat waktu, tidak segera membayar ke rumah sakit dan akibatnya mutu bisa turun dan seterusnya. Ini yang menjadi masalah. Oke. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih, Prof. Laksono. Ya, ini di chat juga dari Ibu Tuti Herawati ingin memberikan konfirmasi. Mas Lili minta tolong dibuka kepada Ibu Tuti. Oke. Halo, Bu Tuti, apa sudah bisa tersambung? Ya, silakan diklik icon mic-nya, Bu, supaya suaranya terdengar di sini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Perkenalkan, saya Bu Tuti dari Poltekkes Malang. Ini temannya Pak Puguh. Ini saya lihat tadi, saya mengikuti diskusi yang sudah terlaksana tadi. Sangat bagus sekali. Karena apa? Saya melihat itu dari laporan yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa BPJS ini mulai tahun kemarin ya Bu ya, itu mengalami defisit. Nah, mungkin yang masukan dari Pak Pugo tadi sangat bagus sekali, yaitu terkait ini salah satu contoh kecil yang sudah dilakukan oleh Pak Pugo, suatu penelitian, yaitu terkait dengan tindakan SC tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Pugo. Ini sebenarnya perlu dievaluasi, bahwa tadi disampaikan apakah SC ini elektif atau tidak. Dan juga dengan tindakan-tindakan yang lain. Karena ini nanti kalau sering diklaim tanpa kita melihat, tadi ada masukan juga dari Pak Fauzi bahwa mungkin Dinkes setempat harus mempunyai suatu capaian atau yang sudah biasa yang di kantor-kantor kita bikin itu yaitu Renstra ataupun Renov. Dari sekian target kita itu ada berapa. Kemudian kalau ini ada kelebihan target yang sudah kita tentukan, kita harus melakukan evaluasi. Nah, mengapa sampai terjadi lonjakan tindakan mungkin yang sebagai contoh tadi yang sudah nyata dilakukan oleh Pak Pugo yaitu SC. Nah, ini perlu dievaluasi oleh pihak mungkin ini yang Dinkes yang setempat dulu sebelum ke Dinkes yang baik itu provinsi maupun kota. Nah, ini nanti bisa membantu kita masukan kepada pemerintah terkait dengan mengapa BPJS ini banyak terjadi defisit. Walaupun BPJS ini sebenarnya tugasnya juga, walaupun Dinkes juga, itu sudah mengkorek terkait dengan tindakan-tindakan ini sudah sesuai atau tidak dari laporan-laporan yang sudah diberikan. Sehingga tadi masukan dari Pak Pugo yang terkait dengan isi laporan itu sebenarnya harus transparansi. Tadi harus ada laporan-laporan terkait dengan hasil yang sudah dilakukan itu apa, mengapa kondisinya seperti ini, termasuk yang sudah barusan disampaikan oleh
Prof. Laksono, ini sebenarnya harus ada kerjasama antara akademis dengan juga dari Dinkes. Pada saat tadi disampaikan oleh Dr. Fauzi bahwa sebenarnya Dinkes ini sudah banyak data, tetapi analisisnya itu perlu kita lakukan. Nah, mengapa seperti ini terjadi ini? Sehingga nanti diharapkan BPJS ini tidak mengalami defisit. Karena ini nanti kembali lagi kepada siapa? Ke masyarakat Indonesia yang harus menanggung. Sebenarnya kita tidak keberatan, misalkan ada kenaikan, tapi apakah keberatan kita itu di masyarakat yang ekonomi yang misalkan menengah ke bawah? Nah, apakah ini bisa diterima? Kasihan Indonesia ini sekarang terpuruk, apalagi sekarang lagi adanya pandemi. Sehingga kita bagian dari masyarakat Indonesia harus membantu terkait dengan kinerja dari pemerintah. Salah satunya yaitu kita harus membantu jangan sampai BPJS ini defisit terkait dengan pembiayaan, terkait dengan klaim tadi ada yang belum dari layanan kesehatan belum terbayar dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Tadi diberi kesempatan terkait dengan diskusi kita siang ini dan memang sangat cukup bagus menurut saya dan mungkin ada nanti sesi berikutnya terkait dengan kegiatan dari pembicaraan. Mungkin nanti kita menganalisis data-data yang sudah ada. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti yang sudah secara tidak langsung menyimpulkan dari apa yang telah kita diskusikan pada hari ini. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Bu Tuti, cukup komprehensif. Nah, ini masih ada waktu 1 menit buat Bapak Ibu sekalian. Apakah ada lagi yang ingin menyampaikan informasi atau potret dari penyelenggaraan JKN di wilayahnya? Monggo kami persilakan. Jika cukup, mungkin kami akan mempersilakan Pak Pugu dan Dr. Endah untuk memberikan closing statement dari kegiatan hari ini dan apa harapannya untuk ke depan, untuk pelaksanaan JKN itu sendiri dari peran Pak Pugu maupun Dr. Endah. Saya coba ke Pak Pugu dulu, nanti baru ke Dr. Endah. Monggo, Pak Pugu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Tari. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan ini bahwa kita dalam melakukan program JKN harus dilakukan secara transparan, akuntabilitas, kemudian ada partisipasi daerah. Partisipasi daerah, partisipasi daerah, Pemda, baik kabupaten atau kota, itu seharusnya tidak hanya partisipasi dalam bentuk membayar iuran JKN PPID, tapi harus ada pembagian biaya pelayanan kesehatan untuk mengatasi defisit di suatu daerah. Tapi ini harus menjadi konsens kita bersama, karena itu tadi bahwa BPJS kita itu masih sentralisasi. Nah, tapi yang lebih menariknya lagi, kita ingat ada Inpres tahun 2017. Di Inpres tahun 2017 itu bunyinya gini, kalau mungkin nanti bisa diingat. Bunyinya begini. Peran bupati atau wali kota mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Oke, mengalokasikan anggaran. Ini yang perlu kita dorong bahwa dalam mengalokasikan anggaran ini tidak cukup untuk pesertaku sekian, iurannya sekian. Mungkin ada data talangan itu tadi untuk proses pembayaran iuran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengefektifkannya kembali koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan stakeholder di Pemda. Menginisiasi, mengefektifkan. Misalnya, jika ada rapat koordinasi tentang kinerja BPJS Kesehatan, maka tidak cukup dengan adanya rakor atau presentasi dari PPT.
tapi harus sudah dibuktikan dengan progres laporan setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Tadi kalau nggak salah sepertinya di Dinas Kesehatan 6 bulan sekali, itu seharusnya 3 bulan sekali harus ada laporan secara tertulis, sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan. Nah, ini mungkin bisa ditambahkan di PKS. Terus kemudian yang terakhir, semoga saya dengan tim bisa selalu koordinasi dengan Bu Endah maupun jajarannya, agar UHC di Kota Malang ini tercapai secara komprehensif, tidak hanya secara kepesertaan, tapi secara akses maupun secara pendanaan. Itu saja Bu Tari, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pugu, cukup esensial. Nah, selanjutnya kita beralih ke Dr. Endah. Bagaimana Dok atas diskusi kita hari ini? Ini terkait akuntabilitas kebijakan maupun transparansi dari data. Seperti apa nanti Dinas Kesehatan Kota Malang? Terima kasih kami dari Dinas Kesehatan Kota Malang yang hari ini bisa diikutkan untuk menyampaikan hasil-hasil kegiatan JKN di tahun ini. Harapan kami setelah UHC di Kota Malang ini, semoga seluruh masyarakat Kota Malang terlindungi oleh asuransi, ya. Apapun asuransinya itu terlindungi semua sehingga diberi kemudahan kalau mereka sakit. Tetapi kami juga tetap berpedoman pada promotif preventif ya, karena supaya itu tadi ya mengurangi sakit-sakit yang sudah stadium terakhir. Dan untuk akademisi tetap aja semangat untuk penelitian karena akademisi masih dibutuhkan untuk kegiatan untuk melihat analisa-analisa yang bisa masukan bagi stakeholder pemerintah di Indonesia. Demikian dari kami. Terima kasih Dr. Endah. Baik Bapak Ibu, kita semua sudah ada di penghujung acara. Kalau tadi kita dibuka oleh Prof. Laksono Trisnantoro, kita juga akan ditutup dengan penutup dari beliau. Monggo, Mas Komat. Mas Lili bisa disambungkan ke Prof. Laksono? Halo? Ya, halo. Ya, silakan Prof. Laksono untuk... Ya, bisa dengar ya? Ya, terima kasih Mbak Tari. Jadi ini sangat menarik ya, apa yang dibahas di Malang ini memang perlu kita perdalam terus ya, dan juga untuk kita bandingkan dengan pengalaman di kota-kota atau kabupaten lain di Indonesia. Nah, memang ini satu hal yang menjadi isu kunci atau satu topik kebijakan yang sangat-sangat menarik, itu bagaimana sentralistik dari sifat sentralisasi dari BPJS ini bisa cocok dengan alam atau situasi desentralistik dalam pemerintahan di Indonesia ini. Karena selama 7 tahun ini, dan tadi dari diskusinya yang ada di Malang, sangat jelas terbukti bahwa belum ada sinkronisasi antara BPJS dengan dengan Malang ya, Kota Malang ya. Termasuk bagaimana peran Dinkes itu terkait dengan seksio sesaria dan sebagainya, ini belum jelas ya. Nah, oleh karena itu salah satu agenda yang paling penting dalam memperbaiki JKN itu adalah, ini salah satu ya, bagaimana peran pemerintah daerah itu bisa lebih banyak dan lebih bermanfaat untuk JKN. Nah, isu ini yang nanti kita akan jadikan satu tema sentral selama beberapa pertemuan ke depan, di mana JKN itu akan dibedah melalui perbandingan antar provinsi. Oke, jadi teman-teman yang ikuti diskusi ini jangan kemana-mana minggu depan, hari Senin, jamnya sama ya, Mbak? Jam 10 ya? Ya, jam 10 sampai jam. Ya, sama untuk kita bahas pertemuan ini. Ya, topik ini dengan, nah memang ini ada juga satu ini Mbak Tari, ada berapa orang yang komplain kok Senin itu hari rapat. Coba nanti kita lihat betul ya, karena banyak Pemda ingin masuk, tapi tadi ada yang ngomong pada saya, Pak, kok bisa jangan Senin ya, karena Senin pagi itu rapat banyak. Jadi coba nanti kita lihat lagi waktunya ya, apakah Senin siang atau bagaimana, atau Selasa pagi kita akan coba ya. Tapi yang jelas bahwa tiap minggu kita akan
bahas forum JKN dan daerah seperti yang sudah kita bahas pagi hari ini. Saya demikian, Mbak Tari. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Hari dan jam akan ditentukan, tapi kalau bisa tidak terlalu pagi, karena saya juga tadi ada agak terganggu, ada rapat juga pagi-pagi. Oke, terima kasih, Mbak Tari. Ya, baik. Terima kasih Prof. Laksono atas penutupnya. Kami dari PKMK FKKUGM juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dan partisipasinya dari Dr. Enda selaku perwakilan Dinas Kesehatan Kota Malang. Juga terima kasih kepada Bapak Puguh Priyo Widodo selaku akademisi yang ada di Kota Malang juga yang turut berpartisipasi dari memaparkan hasil penelitiannya. Bapak Ibu, diskusi kita tidak berhenti sampai di sini karena PKMK FKKMK UGM akan terus berusaha menyampaikan atau menghadirkan diskusi-diskusi terkait penyelenggaraan JKN. Minggu depan kita akan bertemu dengan peneliti dari NTT dan juga pemerintah dari NTT. Kita akan membedah lagi mengenai implikasi atau tantangan dari pemerintah Provinsi NTT terhadap Perpres nomor 64 tahun 2020. Jadi Bapak Ibu tetap sehat, jaga kesehatan, kalau kemana-mana jangan lupa maskernya dipakai. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.